Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis فما استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فزلهما الشيطان عنها وخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم إلى بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sahabat-sahabat yang saat ini masih penyempurnaan ya, ikhtiar penyembuhan asam lambung dan psikosomatis, kecemasan berlebih, anxiety disorder. Saya harapkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari saat ini. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini, video kali ini saya mau bercerita lagi, cerita pengalaman. Silahkan nanti sahabat semua bisa mengambil hikmahnya ya, diambil yang terbaik, yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk ditinggalkan. Tapi jangan dipraktekkan ketika ke masjid milik sandal. Ketika berangkat ke masjid pakai sandal yang jelek, ketika mau pulang dari masjid, mana ini sandal yang paling baik? Sandal yang baik mana ini? Kan ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Jangan. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernah dulu ya, saat dulu saya mengalami psikosomatis itu, cerita pengalaman. Nanti silahkan sekali lagi diambil yang terbaik. Kebetulan kan orang tua istri saya itu kan dari Gunung Kidul ya, Nah, selama dulu saat mengalami psikosomatis itu kan saya nggak berani ya pergi jauh, boro-boro pergi dalam jangka 2-3 kilo aja sudah agak nervous juga. Tetapi waktu itu ada sesuatu yang harus saya ke Gunung Kidul dan saya balik ke Kulon Progo. Pas ke Gunung Kidulnya saya diantar pakai mobil sama teman. Kemudian esok harinya anak sama istri masih di Gunung Kidul ya, masih di tempat mertua. Nah, waktu itu hari apa ya? Hari Jumat kayaknya, kalau nggak salah.
Nah, Jumat pagi itu saya harus pulang ke Kulon Progo. Nah, kalau saya nyetir mobil sendiri jelas belum berani waktu itu. Kemudian ini alternatifnya saya pinjam motor. Ini pinjam motor kakak ipar di Gunung Kidul. Kemudian setelah dapat pinjaman motor, saya kan masih berpikir nih, ini ya saya pulang ke Kulon Progo dari Gunung Kidul jaraknya sekitar 60 km. Yang lewat jalannya juga jalan-jalan perbukitan kelok-kelok, naik dan turun. Kemudian di situ kan saya belum langsung klik mau pulang sendiri. Ini saya masih menghitung jarak dan menghitung nanti kalau di jalan bagaimana ya. Kalau nanti di jalan saya nervous gimana ya. Kalau nanti saya di tengah-tengah jalan saya mengalami kecemasan gimana ya. Saya udah menghitung jarak mau bepergian itu bisa menghitung kalau nanti cemas bagaimana, kalau nanti mengalami panik bagaimana, kalau saya nanti tiba-tiba keringat dingin cemas bagaimana. Tetapi saya membulatkan tekad, Bismillah ya Allah, Bismillah ya Allah. Dalam hati saya, Allah berikan hamba kemudahan, berikan hamba-Mu perlindungan ya Allah, berikan hamba kepercayaan diri ya Allah, berikan hamba kelancaran ya Allah, berikan hamba kedamaian pikiran hamba, berikan hamba ketenangan dalam pikiran hamba saat perjalanan ya Allah. Kemudian saya Fatihah, ya kan Fatihah. Biasanya saya Fatihah itu semua makhluk arah perjalanan itu saya Fatihah. Yang manusia ya saya kirim Fatihah, yang termasuk jin juga saya kirim Fatihah. Nah, dengan harapan memohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan saya itu diberi perjalanan yang lancar. Waktu itu saya seperti itu. Dan tidak lupa saya Fatihah ke aulia-aulia di Jawa Madura itu saya pasti saya kirim Fatihah satu kali. Beserta guru-guru saya juga saya Fatihah. Kemudian setelah Fatihahnya saya lengkap, doa saya sudah lengkap, baru saya berani berjalan. Nah, begitupun juga saya ketika saya dari Gunung Kidul ini, saya naik motor sendiri kan, jarak 60 kilo. Nah, jarak 60 kilo, waktu itu dulu saya ada kangsenan sama Pak Purwanto ceritanya, itu mau pijet cerita. Tapi saya kadang di Gunung Kidul, tapi saya jadwal mau terapi kan waktu dulu. Akhirnya Bismillah ya Allah, saya dapat pinjaman motor. Saya akhirnya sekitar jam 7 saya berangkat naik motor. Nah, betul apa yang tadi saya imajinasikan, karena sebelum saya berangkat itu saya berpikir kalau nanti nervous bagaimana, kalau saya nanti panik bagaimana, kalau saya muncul kecemasan bagaimana. Setelah berangkat sekitar 10 km dari tempat mertua itu naik motor kan. Nah, dalam perjalanan ini saya terlalu baca sholawat. Saya sholawat terus, gak putus saya baca sholawat. Nah, kemudian pada saat saya mengalami sedikit nervous, sedikit ada kecemasan, ini yang mungkin sahabat-sahabat semua bisa lakukan juga. Nah, itu saya berhenti dulu, kemudian saya berusaha menenangkan diri saya. Kemudian saya ingat teman saya ketika diajak ngobrol itu dia selalu senang diajak ngobrol. Akhirnya saya sambil duduk atau di tepi jalan, saya sambil menenangkan diri, relaksasi, pernafasan pelan-pelan, kemudian sambil zikir dan sambil menterapi, menghempaskan rasa cemas ini, sambil menterapi diri sendiri, melepaskan rasa cemas, rasa khawatir yang sedang dirasakan. Kemudian saya menyempatkan diri, saya telepon teman saya dulu. Saya teleponan sama teman saya itu sekitar 15-an menit. Nah, setelah saya teleponan teman saya dulu, teman di pondok ya, itu alhamdulillah menjadi rileks, tenang. Kemudian setelah telepon dihentikan, telepon diputus pun
sampai rumah di Kulon Progo di tempatnya Pak Purwanto, alhamdulillah saya tidak mengalami yang namanya cemas, saya tidak mengalami yang namanya panik di perjalanan. Padahal perjalanan sekitar 50-an kilo, alhamdulillah. Yang saya lakukan adalah saya merelaksasi diri saya sendiri di tepi jalan karena saat perjalanan kan. Nah, berhenti dulu, relaksasi, menenangkan pikiran dulu. Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya lebih rileks? Saya nelpon teman saya, sekitar 15 menit ngobrol, cerita bagaimana kabarnya dan sebagainya. Tanya aja sesuatu yang tidak sesuatu yang bisa menjadikan kita rileks, sesuatu yang bisa menjadikan kita menjadi tenang. Terserah apapun itu, tanya kabar sama teman, istrinya berapa, anaknya berapa. Itu nanti kan akan menjadikan satu suasana baru, emosinya pecah, emosi rileks, tenang. Nah, setelah tenang, lanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, saya pun juga melakukan hal seperti itu. Saya relaksasi di jalan sebentar, tarik nafas, lepas nafas, sambil berusaha pelan-pelan melepaskan rasa cemas yang dirasakan. Setelah itu saya menenangkan diri lagi dengan telepon teman saya, ngobrol, rileks, lanjutkan perjalanan sampai di tempatnya Pak Purwanto. Alhamdulillah tenang, rileks, tanpa ada cemas sedikit pun. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya sahabat-sahabat yang berbahagia, tetap terus dilakukan, dicoba dan dicoba. Jangan pernah berhenti untuk mencoba melawan atau mendamaikan diri kita dengan kecemasan itu. Yang mempunyai anxiety sosial ketika di kerumunan, di pasar takut, jangan dihindari, dicoba dan berdamai saat mengalami kecemasan berlebih. Caranya bagaimana berdamai? Ya seperti yang saya lakukan tadi, tarik nafas, relaksasi, pikiran kita kendalikan pelan-pelan. Kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat berdamai di dalam hati kita. Wahai cemas yang ada di dalam diriku, kita sekarang damai ya. Kita sekarang baru di tempat umum. Sekarang kita kembali normal, kita kembali tenang, kita kembali rileks. Normal ya, wahai cemas berlebih yang ada di dalam diri saya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita bisa melakukan omongan dengan diri kita sendiri, yang itu namanya adalah self talk. Bicara dengan diri sendiri untuk apa? Untuk mendamaikan diri kita dengan pikiran cemas kita, perasaan cemas kita. Ketika nanti sudah damai ya, insya Allah nanti akan lebih tenang, rileks, melakukan apa saja yang positif. Nah, insya Allah tetap dicoba, insya Allah di depan sana kesembuhan yang sudah menanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.